Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun saat ini Anda berada, kembali di sini Madia akan mencoba untuk mereview dan kemudian menganalisa tentunya sesuai dengan ajaran Islam, di mana akun-akun ini mencoba untuk menggores atau menyerang atau menuduh terhadap ajaran Islam itu sendiri dengan bermacam-macam cara yang mereka ingin lakukan terhadap Islam itu sendiri. Oke, nanti kita sama-sama untuk mereviewnya, yang kemudian kita analisa di mana letaknya mereka itu mencoba untuk menggores atau menuduh terhadap ajaran Islam itu sendiri. Oke, mari kita simak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji saya akan menampilkan sebuah mungkin wawancara ya, ngobrol aja biasa dengan salah seorang teman daripada Bapak Saifuddin Ibrahim. Kenapa saya wawancara dengan beliau? Karena kebetulan beliau juga itu adalah merupakan kader Muhammadiyah. Jadi tujuan ngobrol itu untuk mengklarifikasi, melihat bahwa pemikiran Saifuddin Ibrahim ini berasal dari mana gitu. Ketika dia menggambarkan tentang Islam yang subjektif, lalu di sisi lain memberikan penerangan atau gambaran kepada non-muslim tentang pemahaman Islam yang salah yang mungkin dia dapati dalam perjalanan hidupnya. Nanti saya akan putarkan hasil apa yang beliau jabarkan, Pak Rusli. Tapi kita lihat dulu ya, di sini ada gambar dari mungkin kita bisa sebut generasi di tahun 90-an mungkin, dari Pondok Pesantren Sobron. Sebenarnya namanya itu adalah Pondok Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Sabran. Ini penampakan dulu ya. Dulu itu masih seperti ini, dan ini adalah generasi awalnya. Nah, yang kita ajak ngobrol ini Pak Rusli ini yang lidahnya keluar ini. Jadi lumrah ya, bagaimana perjalanan itu membuat orang itu berubah. Jadi ini dulu ketika Pak Saifuddin dengan kelompoknya, teman-temannya ya di jadi dijabarkan itu bahwasanya mereka itu dapat beasiswa, dan ini adalah Pondok Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Sabran yang sekarang ya, sudah bagus sekali tempatnya. Nah, konsepnya itu begini, dalam Muhammadiyah itu kita tuh mendahulukan kader ya. Biasanya kalau ada kader yang kita lihat dia aktif di Muhammadiyah atau anak daripada pengurus Muhammadiyah, itu biasanya kita berikan jalan untuk kuliah. Biasanya dikasih semacam keringanan gitu ya, sebagai sesama di dalam persyarikatan. Nah, Pak Saifuddin Ibrahim ini orang tuanya adalah pengurus Muhammadiyah di kampungnya, sehingga mungkin itu adalah salah satu jalan kenapa dia bisa masuk di dalam pesantren ini. Nah, pesantren itu kalau di Muhammadiyah beda dengan NU ya. Kita di Muhammadiyah itu pesantren namanya, tapi dalam jenjang pendidikan, masih tetap dalam jenjang pendidikan. Jadi
seperti orang kuliah saja. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa bedakan ya, pesantren dengan kampus itu bedanya apa kalau di Muhammadiyah, karena tampilannya itu hampir sama. Nah, jadi nanti diterangkan dengan beliau bahwa Pak Saifuddin ini dulu alumni dari sini. Nah, setelah dikader di sini, maka mereka kemudian bisa mengabdi di beberapa tempat. Nah, jadi alumni itu biasanya seperti itu, mengabdinya itu salah satu yang tempat dia mengabdi itu adalah di Sawangan. Ini tempatnya, ini foto lamanya, dan ini sekarang yang baru ya, Pondok Pesantren Darul Arqam ya. Dan disinilah nanti kalian akan dengarkan penjelasan dari Pak Rusli ya, penjelasan dari Pak Rusli ini bahwa bagaimana ketika mereka sudah tamat, dan Pak Rusli juga di sini sebagai wakil direktur kalau nggak salah, itu menerangkan bahwa dia sudah terpapar oleh pemahaman NCII atau N11. Jadi pemahaman yang radikal ya. Ada pemahaman yang menganggap bahwasanya sholat itu tidak mesti lagi ya, atau zakat, puasa itu tidak mesti lagi. Nanti kita dengarkan sendiri saja. Itu semua adalah penyimpangan-penyimpangan yang mengatasnamakan Islam ya. Yang pemahaman itu menurut saya sampai sekarang masih ada di benak kepalanya, dan itu yang dia sampaikan kepada non muslim bahwa Islam itu ya seperti itu. Kalau di Muhammadiyah sendiri ya Masya Allah ya, jauh sekali dari. Ini ada yang baru ya. Nah, yang menarik adalah ketika dia didaulat sebagai guru besar Al-Quran. Dan ini lucu ya. Kalau kita bicara guru besar sendiri, itu jenjang pendidikan itu ya harusnya jenjang pendidikannya itu adalah jenjang pendidikan yang sekelas doktor, mungkin seperti itu ya, atau bahkan kalau perlu profesor ya, kalau kita katakan guru besar. Nah, sebenarnya dia bahkan di sini di audio ini, di teman-temannya ini menyatakan bahwa dia biasa-biasa saja, tidak ada yang betul-betul spesial, baik dari sisi bahasa Arab apa yang dia kuasai ataupun. Jadi kalau dalam Islam, dalam kita itu seperti mungkin kita bisa sebut kayak dai lah ya, dai. Banyak juga murtadin yang saya lihat pintar ngaji, bisa ngaji, misalnya itu bukan hal yang spesial juga dalam Islam, apalagi zaman-zaman sekarang ya. Anak-anak kita, saya dulu ngajar TK-TPA itu, anak-anak itu sejak 5 tahun udah belajar ngaji, seperti belajar abjad aja. Jadi bukan hal yang lumrah atau hal yang mencengangkan seperti itu. Jadi kita lihat kemudian dia karena terpengaruh dengan N11, makanya dia lari dari tempat ini, dia masuk di sini di pesantren Az-Zaitun. Nah, pesantren Az-Zaitun ini adalah dikomandoi oleh Abu Toto atau Panji Gumilang, yang mana ya apa yang dia sodorkan adalah konsep bagaimana bersiasah ya, kurang lebih seperti itu. Jadi pemahaman-pemahaman di dalam mencari uang itu didoktrinkan kepada mereka, sehingga ada banyak istilah ya, saya tidak bisa sebutkan istilah-istilah mereka untuk memungut uang itu. Makanya dalam waktu yang singkat mereka tuh berhasil mengumpulkan dana ya. Nanti bisa di Google atau di searching bagaimana mereka itu memanfaatkan anggota itu untuk dikuras uangnya, diajarkan berbohong ya, di cara-cara yang tidak benar. Tapi mungkin sekarang bertransformasi ya, kita tidak tahu karena sekarang sudah bertransformasi setelah masa di mana polisi, Majelis Ulama Indonesia, aktivis-aktivis Islam pada saat itu ya, saya banyak lihat ya, dulu masa-masa itu di FOA Islam, dulu internet masih ini, FOA Islam itu banyak sekali
menampilkan kebobrokan daripada zaitun ini. Kemudian ada juga lembaga pengkajian mengkaji itu, dan akhirnya banyak juga anggota-anggota yang bekas dari Az-Zaitun ini yang akhirnya bersuara, buka suara tentang apa fakta yang terjadi sebenarnya di dalam Az-Zaitun. Jadi ya, demikianlah ya, keadaan yang terjadi. Dan ini saya dapat di artikel ya, ada 116 guru pesantren Az-Zaitun yang protes karena di PHK. Jadi kurang lebih Pak Saifuddin ya sekelas-kelas inilah ya, pengajar di sana, ngajar biasa aja. Jadi klaim-klaim tambahan itu ya, kalau misalnya di pihak Kristen biasanya itu si fulan begini, yang mu'alaf itu gini-gini, ya tidak beda jauh dengan Pak Saifuddin ini. Banyak yang membesar-besarkan cacing jadi ular naga itu ya. Biasa-biasa aja. Nah, dan ini adalah Pak Rusli Saimun yang saya bilang dari tadi bahwa beliau adalah teman dari Pak Saifuddin Ibrahim. Dan langsung saja kita mungkin dengarkan apa yang beliau jabarkan ya. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saifuddin Ibrahim itu dia orang Bima. Kemudian keluarganya itu, bapaknya itu salah satu pengurus Muhammadiyah di Bima. Info terakhir bapaknya itu adalah anggota Tarjih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Mataram, NTB. Nah, setelah itu sekolah, kemudian dia dapatkan beasiswa di Pondok Haji Nulia Sobron, Makam Haji Surakarta, di Fakultas Usuluddin, sama satu tingkat dengan saya. Saya kader Muhammadiyah, utusan DKI Jakarta. Nah, sampai kuliah di sana, selesai sarjana muda, kemudian kita pisah. Saya ke Pondok Pesantren Kiai Ahmad Dahlan Sipiro, Tapanuli Selatan. Dia itu ke Jawa Tengah. Itu di daerah Jawa Tengah lah, di pimpinan daerah Muhammadiyah Jepara. Kemudian dia kawin dengan anak salah satu pimpinan daerah Muhammadiyah Jepara. Kawin di sana, dia ngajar, kemudian setelah itu dia hijrah ke Jakarta. Nah, kelihatan hijrah ini ada persoalan di dalam kehidupannya gitu, di dalam proses pemikiran keagamaannya. Memang tanda-tanda penyimpangan pemikiran keagamannya itu sudah terlihat pada waktu dia kuliah. Dia lebih banyak mendalami filsafat dan perbandingan agama. Kemudian setelah dia di Jakarta, dia menghadap pimpinan wilayah. Itu tahun 90, menghadap pimpinan wilayah untuk bisa mengajar di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arkom Sawangan. Saya dulu di situ. Kalau saya setelah dari Pondok Pesantren Kiai Ahmad Dahlan Sipiro ditempatkan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI itu untuk mengajar di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arkom Sawangan. Setelah saya ngajar di sekitar tahun 90, baru dia masuk bersama-sama saya di Pondok Pesantren Darul Arkom Sawangan itu. Nah, selama di Pondok Darul Arkom Sawangan ada gejala-gejala yang agak agak proses penyimpangan. Saya cari tahu, ternyata info yang saya dapat itu dia berteman dengan Panji Gumilang, Abu Toto, yang sekarang itu Az-Zaitun ya, pada waktu itu buka Az-Zaitun.
Dia masuk di NII pada waktu itu. Berkawanlah dia dengan kelompoknya Abu Toto atau Panji Gumilang. Sehingga anak-anak diajarkan oleh dia itu tidak sholat, tidak puasa. Itu karena pada waktu itu di Sawangan itu adalah basis NII dulunya. Masih banyak dan ada beberapa guru Sawangan pada waktu itu tahun 90 itu pahamnya paham NII. Itu lo KW 11 atau KW 9 KW 9. Nah, ya itu dia masuk di situ sehingga dia dicari-cari polisi. Dan ngajarnya pun dia ngajar nggak begitu juga ya, ngajar Quran hadis gitu loh. Kalau saya lihat bahasa Arabnya pada waktu kuliah juga standar aja sama dengan saya gitu. Dia tidak bagus, cuman memang pada waktu kuliah itu dia sering berdakwah. Karena punya kewajiban mahasiswa Pondok Sopron itu setiap maghrib itu mengajar ngaji anak-anak kampung di musola-musola masjid-masjid di sekitar Solo, Kecamatan Lawean gitu. Dia aktif di situ. Bahasa Arabnya nggak bagus-bagus amat, bahasa Inggrisnya apalagi gitu loh. Nah setelah dia masuk di NII itu, dia bergerombol dengan orang-orang NII yang ada di Sawangan. Kemudian dia dicari-cari polisi, dikejar-kejar polisi, kemudian dia kabur dari Pondok Pesantren Sawangan. Itu sekitar 3 tahunan lah. 2-3 tahun dia mengajar di Pondok Pesantren Darul Arkom Sawangan. Setelah itu saya nggak tahu lagi dia kemana. Kemudian saya ketemu-temunya itu di kereta pada waktu itu. Karena ada satu kampungnya itu namanya Saprudin, ketemu dengan dia ke rumahnya di Kalibata. Saprudin ini dulu TU di Pondok Pesantren Sawangan. Itu satu kampung, orang Bima. Kemudian saya ketemu dia cerita bahwa Saprudin itu sudah masuk Kristen. Nah, masuk Kristennya itu, bukan. Setelah dia dari Sawangan itu dia ke Al-Zaitun. Sorry, maaf. Setelah dia cari-cari polisi di Pondok Pesantren Sawangan itu ternyata dia pergi ke Al-Zaitun. Diambil oleh Panji Gumilang. Di sanalah dia mengajar Quran hadis. Ada beberapa tahun dia ngajar di sana. Ternyata istrinya itu tidak bisa masuk Al-Zaitun. Istrinya itu dikontrakkan di sekitar Pondok Pesantren Al-Zaitun. Kemudian karena ada persaingan akreditasi, dia kan belum masih sarjana muda pada waktu itu gitu loh. Satu sisi bahasa Arabnya lemah, bahasa Inggrisnya lemah, dia cuma mengajar Quran hadis dan membina anak-anak. Akhirnya ada persaingan dengan masuknya guru-guru yang S1, S2 dia tersingkir. Akhirnya dia keluar dari Al-Zaitun. Keluar dari Al-Zaitun ketemulah pendeta. Itu. Jadi motifnya dia masuk Kristen itu sebenarnya ekonomi. Gitu. Terus akhirnya dia dari Al-Zaitun itu kita nggak tahu dia Kristen atau nggak. Dari Al-Zaitun dia ke Jakarta. Dia ke Jakarta ketemu dengan pendeta, ketemulah akhirnya dia disekolahkan di pertama itu dia disekolahkan di penginjil, sekolah penginjil yang ada di Jakarta di Megaria itu loh, Pegangsaan. Kemudian dia di sana, kemudian dia saya dapat informasi bahwa dia sekolahnya di Australia, disekolahkan, akhirnya dia nikah. Nah istrinya diajak masuk Islam nggak mau. Masuk Kristen, istrinya diajak masuk Kristen nggak mau. Itu dia punya anak namanya Kadapi, yang pertama Kadapi, yang kedua saya lupa namanya. Anaknya itu Saddam Hussein. Sekarang Saddam Hussein sama Kadapi kalau nggak salah ya.
Nah, dia sekolahnya di Pondok Sobron. Diselamatkan oleh Muhammadiyah anaknya itu. Itu ketika dengar bapaknya masuk Kristen, anak itu diselamatkan. Akhirnya disuruh kuliah di Sobron, di UMS, Fakultas Agama. Udah selesai kalau nggak salah sekarang. Nah, ibunya, istrinya itu diajak masuk Kristen nggak mau, kemudian sampai meninggal. Istrinya meninggal, kemudian dia kan ke Jepara diusir semua, diusir. Siapa yang diusir, Pak? Kemudian dia pernah pulang, ya diusir karena kan dia mau ngambil istrinya pulang ke Jepara pada waktu dia nggak tahu kemana rimbanya gitu loh. Dia jemput istrinya, nggak mau, dia diusir, sampai istrinya meninggal kok, ditekan untuk bisa masuk Kristen, nggak mau. Ya, intinya itu dia persoalan perpindahan agamanya itu bukan karena persoalan apa, tapi persoalan ekonomi. Kemudian akhirnya dia nikah. Informasi yang saya dapat, dia nikah dengan saudara sepupu istrinya Ahok. Orang Bangka Belitung ya, kalau nggak salah ya. Iya. Itu saya dapat informasi, betul atau enggak, itu informasi yang saya dapat. Nah, disitulah dia, karena keluarga ini Cina, dia keluarga orang kaya, sehingga dia di manage lah, di maintain lah. Itu sehingga dia dia bisa keliling ke Vietnam, ke Thailand, ke Kamboja, dalam rangka misi kristenisasi itu kemudian kalau nggak salah dia jabatan dia itu sekretaris Dewan Penginjil Asia Oseania. Itu namanya itu Saifuddin Ibrahim, nama aslinya, tapi nama baptisnya itu saya lupa namanya ya. Abraham. Abraham, nama baptisnya Abraham. Nah, dia nikah dengan itu, kemudian karena istrinya orang kaya, dia dimajukan. Menjadi garda terdepan untuk menyerang Islam. Itu karena dari pihak mereka kan nggak ada yang mampu untuk itu. Gejala itu sudah ada pada waktu kuliah, kemudian dipertajam lagi di mata kepala saya itu ketika dia di Sobron. Dia belum di Darul Arkom Sawangan. Darul Arkom Sawangan dia belum masuk Kristen karena masih di NII pada waktu itu. Dia masuk kelompok NII. Dia menjadi tangan kanannya Panji Gumilang Abu Toto. Itu. Pandangan. Itu cerita. Kalau pandangan keagamaannya itu setelah dia keluar dari pesantren, setelah gabung dengan NII itu, pandangan keagamaannya seperti apa, Pak? Ya, dia pandangan sekarang udah melenceng. Anak-anak diajarin untuk tidak sholat, sehingga dia tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat, ya? Subuhnya itu bangunnya siang. Oh, tidak pernah selama itu memang dia sudah meninggalkan sholat begitu? Nggak pernah sholat. Ketika dia masuk di Sawangan itu udah ada gejala gitu. Saya pantau terus. Pada waktu zuhur, ketika habis belajar anak-anak sholat berjamaah, saya yang imamin, tapi dia nggak keluar dari kamar. Di Sawangan ini apa, Pak? Itu Sawangan maghrib. ini pesantren atau Apa? di Sawangan ini apa, pesantren Apanya? atau tempat apa ini? Apanya? Di Sawangan. Itu di Sawangan itu pondok pesantren Darul Arkom Muhammadiyah Sawangan. Oh, pondok pesantren Darul Arkom. Ya, iya. Itu pilot projectnya PWMDKI. Oh, oke. Jadi Dulu direkturnya itu orang Bima, almarhum Kiai Haji Abdul Rauf. Jadi Orang Bima. Jadi waktu itu memang dia sudah di Sawangan itu sudah Iya.
Ya, Dan sudah jadi kalau saya dapat informasi, saya analisa, kemudian saya cari tahu informasi itu sejak dia dari Jepara itu hijrah itu memang udah masuk kelompok NII. Tapi masih Jadi, iya Pak. waktu dia hijrah dari Jepara itu dia sebenarnya udah NII, cuman dia memperkuat oleh ketemunya dia di Jakarta dengan Panji Gumilang. Nah, kemudian ada ajaran juga kan dari NI itu seperti FAI yang dianggap atau periode Madinah lah ya. Itu sempat dia ngajarin juga itu ke anak-anak di anak-anak Muhammadiyah. Itu efek dari ajaran dia itu anak-anak santri-santri saya itu. Kebetulan kan saya wakil direktur ya, wakilnya Pak Rauf. Oh, di situ ya di Pondok Pesantren Darul Arkom itu. Iya, di Darul Arkom. Dia jabatannya Saya apa? wakilnya Pak Kalau Rauf. Pak Saifuddin jabatannya apa? Jabat guru biasa. Saya kepala sekolah madrasah aliyah. Oh, kepala sekolah. Dia guru biasa dan Dia guru biasa. dan itu Ngajarnya Quran hadis. dan itu ada pengaruhnya dia ke hasilnya ke anak-anak itu ya. Ada besar, karena bukan hanya dia, ada beberapa guru juga teman-temannya dia NII, cuma jabatannya itu lebih tinggi dia. Jabatan di NII. Memang anak-anak diajarnya tidak puasa, Masya Allah ya. tidak sholat. Kok pantas saya bilang saya suruh sholat? Ketika mereka itu saya mimpin sholat, kok anak-anak pada nggak sholat, alasannya anak perempuan itu mens. Gitu kan? Saya oleh ustazah, coba periksa tuh bawahnya, benar nggak ada mens? Sampai saya begitu. Ternyata enggak. Dia cuma alasan aja nggak mau, karena belum futuh Mekah Indonesia ini. Ya, belum Fatu Mekah ya. Istilah periode Madinah dan Fatu Mekah. Istilahnya belum futuh Mekah. Iya. Jadi kemudian yang biasa tadarus kok tidak banyak yang tadarus gitu. Nah, setelah dia di pesantren kita diawasin, akhirnya kan saya kerjasama dengan Dan Ramil. Saya masih punya orang anak buah Dan Ramil itu yang sekarang menjadi kapten di Korem Bogor ini. Itu dia yang mengawasi saya dulu waktu di Sawangan. Dia pangkatnya masih prajurit biasa. Itu dia tahu tentang saya itu. Akhirnya ya itu itu pada hilang semua tuh, kabur karena dicari polisi kan. Ada beberapa orang-orang Sawangan juga yang insaf, udah nggak ikut lagi, udah ada. Tokoh Sawangan itu kan Pak Haji Sunadi, Ali Mukhtar, almarhum Pak Pak Rahman. Itu di Sawangan itu tokoh-tokoh ini itu. Iya. Mantan Pak ya, mantan. Itu ceritanya. Jadi pengaruh dari pemikiran kan, kalau kita lihat tidak mungkin kan kalau pemikiran Muhammadiyah se ekstrim itu kan. Kita kan saya juga sebagai kader Muhammadiyah juga tahu persis bagaimana pola pengkaderan di Muhammadiyah. Makanya kalau dikait-kaitkan bagaimana sikap daripada pandangan Islam, karena waktu saya pernah bicara sebentar dengan Pak Saifuddin, dia membanding-bandingkan Islam itu dengan Kristen dari pandangan dia gitu, pandangan dia yang sangat subjektif menurut saya, bahwa Islam itu sangat keras, sangat ada teroris di sana. Jadi dia bahkan melihat-lihat saja kondisi-kondisi sekarang ini. Saya pikir kan itu mungkin pandangan dia karena dia berada di kelompok yang seperti itu. Bisa mungkin ada kaitannya nggak, Pak? Dia memang pemikirannya radikal dari dulu ya. Iya. Karena memang orang tuanya juga menurut informasi yang orang-orang Bima ini juga keras gitu loh. Dia keras, cuman saya tuh nggak kok. Dia itu orang yang dipasang. Iya. Itu loh, orang yang dipasang karena mereka pendeta itu kan nggak berani.
nggak berani itu karena kan pertarungan politik memang harus mereka harus menjadikan seperti itu dia gitu loh. Kalau nggak kan sekarang kan posisi politik orang-orang Islam kan kuat di politik gitu loh. Nah dia itu orang yang dipasang gitu loh. Kebetulan dia latar belakangnya itu pernah di organisasi besar Muhammadiyah. Kalau saya menganalisa begitu, faktor utamanya itu adalah ekonomi. Dia itu susah hidupnya. Dulu waktu ketemu memang kelihatan susah Pak ya. Padahal Al-Zaitun kan Ya, pondok susah. pesantren besar gitu. Dari kuliah pun, ya begitulah. Dia pakai kain, nggak pakai baju. Ya begitu modelnya. Dia itu. Kalau saya makanya kalau ada dia ketemu saya pasti dia malu sama saya gitu loh. Iya ya. Iya Pak ya. Karena saya lumayan dekat dengan dia waktu kuliah. Dan di Sawangan pun bersama-sama sama dia gitu loh. Kapan Pak terakhir komunikasi dengan Saya Pak terakhir Saifuddin? 2 tahun yang lalu ya teleponan sama dia. Teleponan? Iya, dia telepon saya. Oh dia nelpon ke Bapak ya. Apa yang Saya dijanjikan sama dia ketemu di Pasar Baru pada waktu itu, salah satu rumah makan Padang yang cukup besar itu di Pasar Baru. Tapi saya bilang oke. Saya bohongin dia, kebetulan saya ada janjian dengan imam besar, imam Istiqlal, almarhum itu Pak Kiai siapa itu? Iya. Saya alasan gitu, oke kita ketemu di sana gitu. Dan kan saya bohongin, padahal saya nggak ke sana gitu. Saya dijebak. Saya disuruh masuk Kristen kok, dia masuk ikut saya aja, kata nanti saya beliin mobil. Mau mobil yang mana? Alphard saya beliin katanya. Ngomong begitu Pak ya? Iya. Ngomong gitu janjian, dia bilang, udah ambil cari mobil di Bogor, nanti saya ke Bogor, nanti saya mampir. Cari mobil yang bagus lah, nggak apa-apa nanti saya yang bayarin katanya. Berarti banyak uang sekarang Pak ya? Wah bukan banyak lagi itu. Jasnya itu dulu dia nggak punya jas begitu, jasnya juga kumuh, saya tahu persis kok. Iya. Sepatunya juga miring. Cerita memang dia orang susah sih sebenarnya. Ya itulah memang Begitu, fitnah dunia ini memang juga luar biasa Pak ya.